Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak semuanya, kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama dalam rangka menghadapi PSSP atau penilaian sumatif satuan pendidikan. Dan yang akan kita pelajari yang pertama yaitu terdiri dari pembahasan tryout yang sudah kalian lalui kemarin, kemudian dilanjutkan dengan review PSSP ya. Oke, saya berharap kalian mengikuti dengan baik dan saya doakan semoga besok sukses ya. Baik, langsung kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini adalah soal tryout yang sudah kalian kerjakan kemarin, di mana isinya adalah tentang operasi hitung campuran. Di sini ada perkalian, penjumlahan dan juga pembagian. Mana yang didahulukan? Nah, tentu yang didahulukan adalah kali dan bagi, karena kali dan bagi ini merupakan yang urutan yang pertama ya, kemudian baru tambah dan kurang. Itu sebetulnya ada lagi, yaitu di sini ada kurung ya. Ini kalau saya tuliskan, ini urutan yang ketiga, ini yang keempat. Yang kedua ini ada pangkat atau akar ya, atau akar. Dan yang pertama ini adalah kurung. Nah, ini urutan dari operasi hitung campuran. Oke, loh. Ini ada kurungnya lah. Ini kurung bukan kurung operasi tapi kurung tanda aja. Baik. Kita akan selesaikan. Berarti ini yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian dulu kan. 8 kali min 7 yaitu min 56. Kemudian min 4 dibagi 2 yaitu min 2. Ini baru kita tambah. Min 56 ditambah min 2. Nah, hutang 56 kemudian hutang lagi 2. Nah, berarti hutangnya makin banyak. Jadinya min 58 ya. Itu jawabannya. Oke, next. Soal nomor 2. Di sebuah kelas terdapat 25 siswa, sebanyak 14 siswa terbiasa puasa sunnah, 10 siswa terbiasa puasa tahajud, dan seterusnya ya. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang terbiasa melaksanakan keduanya. Oke, ini tentang apa? Ini adalah materi di kelas 7 yaitu tentang himpunan. Untuk himpunan berarti perlu kalian ingat ini namanya diagram apa ini? Diagram Venn. Ada dua lingkaran. Di mana lingkaran yang satu menentukan atau kita misalkan ini puasa sunnah ya, puasa sunnah berarti ini adalah PS. Yang berikutnya adalah sholat tahajud ST. Nah, ST. Untuk mengisi diagram Venn yang pertama yang harus kita isi adalah yang tengah atau yang gemar keduanya atau yang melakukan keduanya. Berapa? Banyak siswa yang ini justru malah yang ditanyakan. Bagaimana kalau ini justru yang ditanyakan ya, karena ini yang ditanyakan berarti biasanya dibisarkan dengan X begini kan. Ini bisikan X kemudian puasa sunnah berapa, puasa sunnah itu 14 berarti ini 14 min X. Kemudian yang sholat tahajud berapa, yang sholat tahajud 10 berarti 10 min X. Kemudian yang 6 ini tidak terbiasa. Nah begini, totalnya adalah 25 siswa. Oke, jadi dengan menggunakan operasi aljabar nanti dapat diketahui nilai X-nya, gitu ya. Nah, di sini sebetulnya ada triknya ya, ada triknya dulu yang sudah pernah saya ajarkan waktu di kelas 7 ya, berulang kali ya. Jadi ketika ditanya yang irisan ya, yang irisan ini irisan namanya atau yang gemar keduanya, maka caranya adalah, triknya adalah ini kita simpan dulu 25. Kemudian angka yang lain kita jumlahkan 14 ditambah 10 ditambah 6 ya. 14 ditambah 10 ditambah 6 itu berapa totalnya? 30 ya. Nah, kok 30 padahal jumlah keseluruhan itu kan harusnya 25. Nah, berarti dari mana ini lebihnya? Nah, lebihnya itu adalah irisan. Berarti yang gemar keduanya, yang melakukan keduanya itu adalah 5 orang. Baik, sekarang kita akan lanjutkan di soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Jadi ada gelas ya, gelas ditumpuk. Kalau 2 itu ada 12, kalau 3 gelas itu 17, kalau 1 2 3 4. Kalau 4 gelas itu 22. Yang pertanyaannya adalah 20 gelas berapa tingginya. Nah, ini kita bisa manual ya, tapi kan lama. Kalau 20 gelas sih masih mungkin sih ya. Tapi kalau ada 100 wah malah lama. Berarti perlu kita data. Ini polanya perlu kita data. Cara mendatanya berarti begini ya.
Kalau 2 gelas ya, kalau 2 gelas itu ternyata tingginya 12. Kalau 3 gelas ternyata tingginya adalah 17. Kalau 4 ternyata 22. Nah, sekarang pertanyaannya kalau 1 gelas. Oke, 1 gelas berapa ya kalau 1 gelas? Oke, kalau 1 gelas berapa? Oke, kita hitung. Kalau 1 gelas, coba ini perhatikan. Ini ke sini, kalau 2 gelas itu kan 12. Berarti ini ke sini itu kan 12 kan? Iya kan? 12. Berarti sisanya yang kecil ini berapa? Yang kecil ini adalah 5. Ya kan? 5 kan? Berarti ini ke sini 5. Ini berarti berapa ini ke sini? 7. Nah, berarti kalau 1 gelas itu adalah 7. Nah, setiap perhatikan ya, setiap tambahan ini tambah berapa ini? Tambah 5 kan? Tambah 5 ditambah 5. Berarti ini pola bilangan apa? Pola bilangan atau barisan aritmetika. Oke, barisan aritmetika. Oke, mohon maaf ya kalau tulisannya tidak jelas ya, karena ini alasnya tidak nyaman ya. Oke, karena cepet-cepetan ya. Oke, karena barisan aritmetika maka kita butuh yang namanya A, kemudian B beda, kemudian N. A itu suku awal, suku pertama. Nah, suku pertama itu berapa? 7. B itu beda. Beda itu selisih antara suku pertama dan suku kedua. Pertambahannya ini ya, pertambahannya ini beda. Berarti ini 5, kemudian N itu apa? N itu adalah 20 gelas, berarti N-nya 20. Nah, berarti rumusnya kita gunakan UN, ANIP ya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Berarti kalau U20 berarti A-nya diganti 7, kemudian N-nya diganti 20, kemudian bedanya itu 5. Berarti 7 ditambah 19 kali 5. Ingat, penjumlahan ada perkalian, berarti yang didahulukan adalah perkalian dulu kan. Berarti 7 ditambah 19 dikali 5, 95. Berarti 102 cm. Oke ya, jadi ini tentang permasalahan barisan aritmetika. Lanjut soal nomor 4. Penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel 4x-3y sama dengan 40 dan 3x plus 2y sama dengan 13 adalah x dan y. Dilihat dari min 2x min 5y adalah, baik, ini SPLDV kelas 8 ya, berarti kita gunakan eliminasi dan substitusi. Oke. Ada dua persamaan ya. Dua persamaan, kita akan eliminasi yang mana dulu, ini enaknya ini. Oke. Nah, ada angka ini 4, 3, ini 3, 2 ya. Enaknya eliminasi apa? Nah, yang mudah itu adalah pilih angka yang kecil antara X dan Y. Ini kan 4 dan 3, ini 3 dan 2, berarti enaknya kita akan eliminasi Y. Berarti kita rencananya ya eliminasi Y. Eliminasi Y, maka perhatikan angka di sini di Y 3 sama 2. Berarti agar sama ini kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan 3. Tinggal disilang aja kan. 32 ini jadi 23. Begitu. Berikutnya, karena ini kita kalikan 2, maka semua yang ini kita kalikan 2 semua. Jadinya 8x min berapa ini? 6y sama dengan 80. Kemudian ini juga begitu, kali 3 semua. Jadinya berapa? 9x ditambah 6y sama dengan 3 dikali 13, 39 ya. Seret ditambah atau kurang. Nah, perhatikan. Biasanya kan kadang kurang, kadang tambah gitu ya. Apa caranya? Bagaimana cara menentukan tambah atau kurangnya? Perhatikan ini kan eliminasi Y. Perhatikan Y itu tandanya apa? Nah, Y-nya kan tandanya beda. Min 6Y. Ini ya, min 6Y dengan plus 6Y. Nah, agar min 6Y dengan 6Y itu hilang, maka ini ditambah. Biar 0. Karena ini kalau kita min, ya min, berarti jadi min 12Y. Nah, gitu ya. Untuk itulah, maka ini kita tambah.
Nah, ketika ditambah maka kita akan peroleh 8x tambah 19x 8x tambah 9x 7x 80 ditambah 39 yaitu 119 ya. Kemudian berarti X sama dengan 119 bagi 17. X-nya berapa ini? Kita dapatkan X sama dengan 7. Nah, ketika diperoleh X sama dengan 7, sekarang kita tinggal menentukan nilai dari Y. Untuk mendapatkan nilai Y, kita akan ambil salah satu di antara atas atau yang bawah, terserah. Saran saya pilih yang angkanya kecil biar nggak ngitung banyak, itu pilih yang bawah aja ya. 3x plus 2y sama dengan 13. X-nya diganti 7. Oke, berarti menjadi 3 dikali 7 ditambah 2y itu sama dengan 13. 3 kali 7 21. Nah, gini kan? Berarti 2y sama dengan 13 kurangi 21. 2y sama dengan min 8 ya. Berarti y sama dengan min 8 bagi 2. Nah, X min 4. Oke. Nah, sekarang sudah didapatkan nilai X dan Y, tinggal kita masukkan. Oke. X-nya itu 7 dan Y-nya itu min 4. Kita akan masukkan yang diminta ini apa? Min 2X min 5Y. Berarti min 2X min 5Y. Berarti min 2 dikali 7 min 5 dikali min 4. Berarti ini berapa? Min 14 min 5 dikali min 4 jadi plus 20. Berarti ini 6 ya. Oke. Jadi jawabannya C. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah soal tentang Pitagoras ya. Pitagoras ini kelas 8 atau SD juga ada sih. Tentukan panjang AD. Untuk menentukan panjang AD maka kalian juga harus menentukan panjang AC dulu. Kenapa? Karena untuk menentukan panjang AD ini kan dibutuhkan Pitagoras ya. Kalau kalian masih ingat kayak gini ya. Pitagoras ini ada B, C. Untuk mencari C maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Gini kan. Nah, makanya untuk cari AD maka kita butuhkan AC dulu. Nah, untuk mencari AC kita akan kerjakan di mana ya? Di sini. Oke, untuk mencari AC, perhatikan segitiga ABC. AC kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Perhatikan segitiga ABC. Berarti 81 ditambah berapa nih? 144. Berapa berarti? 225. Ini adalah AC kuadrat. Berarti kalau mencari AC berarti kita akar dari 225 yaitu 15. Nah, ini AC. Nah, sekarang karena AC-nya sudah ketemu, saya gambar ulang. Ini 8, ini 15, ini enggak tahu. Nah, ini AD. Maka kita tinggal menambahkan, mengganti, saya pakai warna ini. AD kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Berarti 64 ditambah 225. 289 ya. Berarti AD sama dengan akar dari 289 yaitu 17. Oke, seperti ini ya. Baik, lanjut. Nah, ini kita cukupkan di bagian pertama dulu ya. Ini kita istirahat dulu, kita break dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya setelah ini ya, nomor 6 dan seterusnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.